Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Syahputra Muhtar dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 18311270065089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan kelas yaitu R01. Saya akan mengerjakan soal ganjil karena NPM saya itu ganjil. Dimulai dari nomor 1, yaitu soalnya dalam audit SI dikenal konsep resiko dan sistem pengendalian intern. Resiko merupakan kondisi atau kejadian yang dapat berdampak negatif pada hasil suatu kegiatan. Resiko berpotensi timbulnya kerugian. Jelaskan berbagai kemungkinan resiko yang terjadi pada perusahaan atau organisasi dalam kaitannya dengan sistem informasi. Jadi kegunaan sistem informasi pada era sekarang ini dalam mendukung proses bisnis suatu organisasi atau perusahaan ini semakin nyata, semakin tenar atau semakin meluas. Dan sistem informasi memang membuat suatu proses bisnis atau organisasi menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya. Tapi bukan berarti sistem informasi tidak mempunyai kelemahan atau resiko yang bisa saja terjadi. Contohnya yang pertama, resiko yang dapat terjadi adalah sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali dan membuat organisasi tersebut atau perusahaan tersebut menjadi mengeluarkan banyak biaya. Dengan kata lain, perusahaan tersebut rugi. Dan yang ketiga, yaitu sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Itu adalah beberapa contoh dari resiko suatu sistem informasi pada suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah nomor 3, dengan soal jelaskan langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Jadi ada beberapa langkah dalam melakukan audit database. Yang pertama, dapatkan versi database dan bandingkan dengan persyaratan kebijakan. Maksudnya adalah verifikasi bahwa database menjalankan versi yang terus didukung oleh vendor. Yang kedua, verifikasi bahwa kebijakan dan prosedur tersedia untuk mengidentifikasi kapan tersedia patch dan untuk menerapkan patch. Yang ketiga, tentukan apakah standar build tersedia untuk sistem database baru dan apakah baseline itu memiliki pengaturan keamanan yang memadai. Yang keempat, pastikan akses ke sistem operasi dibatasi dengan benar. Yang kelima, pastikan hak akses pada direktori tempat database terinstall dan file database itu sendiri benar dibatasi. Yang keenam, pastikan hak akses pada kunci registrasi yang digunakan oleh database benar terbatas. Yang ketujuh, mengkaji dan mengevaluasi prosedur pembuatan akun pengguna dan memastikan akun tersebut hanya dibuat bila ada kebutuhan bisnis yang sah. Yang kedelapan, periksa nama pengguna dan kata sandi default. Yang kesembilan, periksa password yang mudah tertebak. Yang ke-10, periksa kemampuan manajemen password yang diaktifkan. Ke-11, verifikasi bahwa hak akses database diberikan atau dicabut secara tepat untuk tingkat otorisasi yang dibutuhkan. Yang ke-12, tinjau kembali perizinan database yang diberikan kepada individu dan bukan kelompok atau peran. Yang ke-13, pastikan hak akses database tidak diberikan secara implisit. Yang ke-14, tinjau ulang SQL dinamis yang dieksekusi dalam prosedur tersimpan. Yang ke-15, pastikan bahwa akses tingkat tinggi ke data tabel diimplementasikan dengan benar. Yang ke-16, cabut izin publik jika tidak diperlukan. Yang ke-17, pastikan enskripsi jaringan diimplementasikan. Ke-18, pastikan enskripsi data saat istirahat diterapkan jika sesuai.
Ke-19, verifikasi penggunaan audit database dan pemantauan aktivitas yang sesuai. Ke-20, mengevaluasi bagaimana kapasitas dikelola untuk lingkungan database untuk mendukung yang ada dan persyaratan bisnis yang diantisipasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi bagaimana kinerja dikelola dan dimonitor untuk lingkungan database untuk mendukung kebutuhan bisnis yang ada dan yang diantisipasi. Kurang lebihnya itu adalah jawaban saya, dan mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.